Kalau anak bagus itu nilainya yang dipuji siapa? Ibunya. Puji dulu saya. Apa yang kamu lakukan? Otak saya ini, mukanya mirip saya, otaknya mirip saya. Kecerdasan anak itu menurun dari ibu. Kata siapa? Kata saya barusan. Nanti nongolin hasil penelitiannya, rubriknya. Rubrik. Kok ngomong Jurnalnya. aja, kau mau dibilang pintar, tapi kau bilang rubrik. Nih, kamu udah lihat belum nilainya Gabepa? Itu semuanya ya, sudah ya? Iya, ini nilai akhir. Agamanya 100. PPKN 96. Bahasa Indonesia 98, matematika 95. Ya seni tari olahraga itu inilah ya. 94, Tambahan 92, ya. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda dong 96. Abdi Kasieun. Kok abdikasi? Nggak tahu lah apa ya. Malah bahasa Inggrisnya 94. Bulu tangkis B. Bulu tangkisnya B, sisanya A. Menari, melukis, bina iman. Anaknya rohani sekali Pak sepertinya Pak. Bina iman A. Agama Agama 100. Padahal ini kan agama Katolik ya. Kita Kristen, HKBP. Mau jadi suster ini. Ternyata saya nggak siap anak saya jadi suster ya. Saya mau punya cucu Pak. Udah lihat belum kamu ini? Baru lihat kan? Udah. Kapan? Ini. Kacau. Itu tulisannya di custom apa ini sih? Hah? Description. Udah template lah itu mah template. Templatenya mengikuti dia kompetisinya apa aja, kompetensinya apa aja. Udah kayak gitu sekarang mah. Sangat menguasai semua nih. Kok kamu nggak tanya sih? Kalau anak bagus itu nilainya yang dipuji siapa? Ibunya. Puji dulu saya. Apa yang kamu lakukan? Otak saya ini, mukanya mirip saya, otaknya mirip saya. Kecerdasan anak itu menurun dari ibu. Kata siapa? Kata saya barusan. Nanti nongolin hasil penelitiannya, rubriknya. Rubrik. Kok ngomong Jurnalnya. aja, kau mau dibilang pintar, tapi kau bilang rubrik. Ya udahlah kalau gitu. Aku nggak mau lagi. Emang apa yang bisa. kamu lakukan sehingga kamu ngerasa paling berhak dapat kredit untuk anak kamu jadi pintar? Loh, coba kamu yang sudah merasakan Lah, hasilnya. kenapa saya nanya Loh, dibalikin? jelasin nanti aku dibilang muji diri sendiri. Kamu menurut kamu gimana? Tidak ada kontribusi saya. Ada. Apa? Menjadi wadah yang baik Dari tadi wadah mulu untuk ngomongnya. melahirkan anak saya yang sehat. Tahu nggak wadah? Kosmetik yang halal. Itu lagi. Biar- Muak saya. Biar masuk wadah. Nanti, mau dong kita. By the way guys, Magabe ini pakai wadah. Syukur. Puji dulu saya, cepet. Apa yang dipuji? Oh, nggak ada berarti ya. Menurut kamu apa? Makanya aku tanya dulu. Enggak, aku mau dengar dari kamu. Kan aku yang minta, aku malah menurut kamu. Mau kalau aku tulis rapot kayak dia gini. Magabe sangat menguasai dalam nyuapin. Enggak. Apa? Coba. Apa? Ucapin makasih aja dulu. Coba. Kasih. Gini loh. Makasih ya sayang, kamu sudah bekerja keras sehingga bisa membuat anak kita sekolah di tempat yang bagus dan juga les-lesnya bagus, jadi itu semua saling menunjang sehingga dia nilainya bagus gitu. Coba, ucapin makasih yang benar. Panjang banget. Nggak inget. Emang suami kayak gitu. Nggak boleh ngomong di YouTube. Nanti di tit gitu ya. Nggak boleh kayak gitu Kesel. sayang. Kayak gitu sayang. Coba ucapin dulu. Makasih ya sayang. Karena Yang bagus kamu ini buat sudah- jadi hook. Yang kayak mendalami gitu. Makasih sayang. Karena kamu sudah berusaha dan bekerja keras sehingga anak kita bisa les dan sekolah di tempat yang bagus. Kenapa kamu malah ngomong yang sama? Lah, emang tadi kan kamu suruh ngomong itu. Maksudnya gimana sih? Capek banget aku. Maksudnya gimana? Kamu aja kadang-kadang nggak tulus menyampaikannya tadi, cuma ngomong cepet-cepet. Ini contoh komunikasi yang tidak baik. Aduh. Tapi Kita aku kan- ya udah deh, lupain aja ucapan terima kasih itu. Aku nggak butuh ucapan terima kasih. Kenapa dari jadi kamu. marah? Udah. Kan aku nanya. Maksudnya biar orang tuh tahu mau ngapain ke anaknya gitu. Ini malah menurut kamu gimana? Malah cari-cari acknowledgement. Langsung di-spill aja dari sudut pandang kamu gitu loh. Kok malah cari apresiasi? Udahlah, Nggak jelas. udahin aja ini. Udah cukur. Kalau aku jujur, tapi aku ngerasa aja begitu. Kalau aku memang ngerasanya kayak, ya emang wajar kali. Maksudnya kayak, masa lu nggak pinter? Kan lu anak gua. Gitu, makanya pas ngeliat nilainya dia begitu, aku malah ngerasa kayak, apa gua
harus sekolahin dia ke tempat yang lebih akademis ya, biar ekspektasi lebih tinggi lagi gitu. Biar siapa tahu anaknya, kan ini kan anaknya kenceng nih nilainya nih dari awal, maksudnya nggak pakai kayak dulu aku tuh termasuk yang kan nggak pakai TK. Jadi masuk pertama kelas 1 SD itu kan masih catur bulan ya. Ranking 4, ranking 3, ranking 2, ranking 1, 1, 1, 1, 1, dulu pas masih ada sistem ranking gitu. Tapi ini anaknya tuh dari pertama sekolah udah nilainya udah kepala 8 lah, ada masih 1, 2 Di gitu. kepala 8 sekali waktu yang bahasa Inggris aku ngajarin. Iya, 8. Diajarin malah 80, nggak diajarin malah 90, 100. Iya, emang Jadi harus emaknya ngulik kapok sendiri. ngajarinnya. Makanya aku ngerasa kayak apa ini load kurikulumnya bukan silabusnya segala macam ya, tapi memang load kontennya masih ekspektasi terlalu dikit, makanya dia masih bisa apa? Soalnya kelihatan kan anaknya bukan yang ngedrill sendiri di rumah gitu kan, bukan yang belajar. Tapi masih dapat 90-90-an gitu. Siapa tahu butuh yang lebih advance sedikit gitu. Karena anaknya bener-bener dari pertama sekolah udah nilainya 90-an gitu. Udah jago lah gitu. Aku malah kepikiran lebih kayak gitu. Karena yang aku ngerasa dulu aku pas kecil itu, aku juga dulu tipenya kayak Gabe gitu. Yang memang di sekolah ya belajar, dengerin, fokus. Tapi nggak pernah les lagi di luar. Di luar mah ya main gitu. Tidur siang, makan gitu. Tapi ya pas ulangan bagus aja gitu, ranking aja gitu. Tapi aku ngerasa mungkin dulu kalau orang tua gue ada duit, gue ditaruh di penabur dulu atau ditaruh di sekolah internasional, mungkin itu gue melalui proses, oh ya ampun saya paling bodoh sekelas gitu loh. Tapi kan nyatanya enggak. Aku malah lebih pengen begitu sih. Tapi kamu di kampus juga bagus kok skripsinya. Iyalah. Skripsinya dia nilainya tertinggi loh guys, salah satu yang tertinggi. Iyalah. Gimana gue? Padahal pembimbingnya lumayan juga gitu. Hai Bu Sylvia. Lumayan ngeri ya. Iya. Kalau aku ngelihat kepintaran anak tuh kayak gitu, tapi ya belum tahu nih, kan ada yang kedua juga nih. Kalau yang kedua ternyata lain nih. Tapi kalau gue sih mungkin lebih ke ini ya, lebih ke you just have to be excellent at something gitu. Dan kalau Gabe ini malah ngelihatnya tuh lebih yang dia kayaknya banyak bidang yang dia bagus nggak sih? Yang dia suka. Tapi nggak ada yang belum ada nih yang dia kelihatan getolin banget. Gambar sih, gambar dia getolin banget. Tapi ya belum kelihatan kayak intentionnya dia tuh mau kayak gimana gitu. Nih, kamu Dari tahu gambar nggak ini. nih dia kemarin gambar ini. Oh, Udah kayak gini udah pakai sekarang teknik gambar baru dia, ya? iya. Sejak udah les nggak. ya? Tapi dia bilang ini bukan dari les, dari YouTube. Ya udah berarti nggak usah les lah, mahal lesnya. Tapi dia kemarin kan juara tuh mewarnai di sekolah. Oh, iya. Gitu, karena katanya dia sekarang udah paham teknik gradasi. Tapi aku setuju sih sama kamu. Aku pikir tuh tadinya aku akan merasa kayak wah bangga banget gitu ya. Tapi enggak, lebih ke lega. Karena ya kayak yang kamu, sebenarnya pertanyaan kamu tadi, emang apa yang udah kamu lakuin? Setengah aku merasa tersakiti karena yang aku lakukan ada, tapi setengah hati tuh juga kayak bener juga, selama anak gue ujian gue gak ngapa-ngapain gitu. Karena yang tadi aku cerita, ada masanya dia tuh mau ulangan, apa sih kalau sekarang istilahnya ulangan sumatif ya mereka tuh, ulangan, terus aku bantuin dia drill sesuatu di bahasa Inggris. Tapi besokannya bagian yang aku drill itu yang dia malahan banyak salah. Padahal sebelumnya dia udah ngerti pas latihan gitu. Oh itu yang kamu lakukan? Iya, membuat anak saya jadi tidak percaya diri. Karena saya drill di bagian itu doang, jadi bikin dia mungkin kayak ragu gitu ya sama jawabannya. Sejak itu aku udah gak pernah lagi ngajarin dia Terus nilainya kalau malah jadi dia mau 90-an. latihan. Ya abis itu nilainya tidak pernah 80. 90 terus ke atas, 90 ke atas gitu. Tapi aku tahu jelas ada yang aku lakukan sebelumnya gitu. Jadi Aku juga mau jawab itu tadi. Kalau misalnya, soalnya kalau intensi nyata yang kamu lakukan kayak pas dia udah eranya ujian ini, memang aku ngelihatnya nggak ada kan? no big effort yang kelihatan, yang hal yang spesial. Oke, anak gue mau ujian, pakai ikat kepala, drilling. Itu Doraemon. Ini gitu di papan. Enggak, tapi hal besar dan fondasinya yang Magabe sudah bangun ini ke anak pertama kelihatan jelas. Karena dari dulu dia waktu masih zamannya guru PAUD bener-bener memang metode belajar phonics, metode belajar baca dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu memang dari awal, dan kebetulan anaknya absorptionnya bagus gitu karena pakai evosubstion. Jadi anaknya memang menyerapnya bagus gitu otaknya. Jadinya habit belajarnya tuh sudah bagus aja gitu, habit belajarnya, cara ngolah informasi udah bagus aja. Makanya anak kita kan termasuk yang
Kalau di sekolah kata gurunya, kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak space cadet, kayak punya dunianya sendiri. Termasuk orang yang tipe scribbling, ngapain, gurunya ngejelasin, kelihatan kayak nggak ngedengerin, kayak hah? Tapi pas di ujian bisa, ngejawab bisa gitu. Tapi memang cara belajarnya dia ternyata begitu. Iya. Yang tidak sesuai ekspektasi kita kan gitu kan. Iya. Karena kita pengennya, kita dulu as a student dan kita senang punya anak murid yang di kelas tuh, oh iya, iya Pak, siap. Pas ngejawab bisa, itu kan sempurna kan kayak gitu. Kalau dia tipe yang ngalor, ngidul, Iya, makanya kan nggak kemarin ngeliat, tapi pas ditanya bisa. gurunya bilang Gabe itu ya ini ya puji Tuhannya dia salah satu yang terpinter gitu ya secara kognitif. Cuma memang catatannya dia itu anaknya nggak fokus. Ya aku bilang sama gurunya, aku cuma bilang kayaknya emang anaknya begitu deh Bu, pasrah banget ya orang tuanya. Karena di rumah juga begitu, dia buat ngabisin makanannya aja, dia harus keliling dulu 3 kali, 4 kali gitu, baru tuh makanan habis gitu. Lu punya gak sih temen yang kayak gitu? Kayak dia emang ngerjain sesuatu gak fokus aja gitu, tapi dia bagus ngerjainnya, gimana ya bilangnya ya. Jadi Gabe tuh di kelas kayak gitu, dia ngerjain sesuatu tapi sambil main sama temen, sambil apa, guru yang ngejelasin pun nanti dia ngegambar, nulis-nulis I love you Bu Lucy, yang gitu-gitu. Tapi pas ditanya dia bisa jawab gitu. Jadi kalau aku pribadi, menurut aku kalau anak kita nggak bisa menuntut anak untuk jadi sempurna gitu. Jadi ya aku jawabnya pasrah aja ke gurunya. Kayaknya kalau itu saya bantu ngingetin, tapi biar waktu aja deh Bu yang mendewasakan. Karena pasti seiring dia dewasa, pasti dia lebih tahu tanggung jawab kan, lebih disiplin. Karena ya to be honest, Gabe itu termasuk yang paling muda di kelasnya gitu. Dia masuk SD itu belum 6 tahun gitu, kurang sedikit lagi gitu. Jadi dia termasuk yang paling muda ya. Kalau secara umur kedewasaan ya memang pasti itu sudah dalam dugaan Magabe ya, kalau anaknya bakalan ada lah kelasnya 1-2 di 1-2 hal gitu. Kalau jadi orang tua kita tipenya yang kayak gitu, kita nggak bisa menuntut anak untuk sempurna di semua hal, tapi gimana caranya kita nge-support dia dari hal-hal yang memang dia suka, kita bantu untuk dia punya komitmen dan konsistensi. Contoh, dia kan memang lagi suka gambar gitu. Tapi yang namanya anak pasti ada masanya dia males kan. Udah les gambar mahal, kalau buat kita itu mahal ya. Les gambar mahal, masih ada kayak tadi dia tawar-menawar. Emang harus les ya hari ini? Kan udah libur. Kan udah libur, bisa nggak usah les. Emang kenapa Gabe mau ngerjain Canva? Emangnya lo ngerjain Canva 5 jam? Gitu. Jadi kayak ada lah ya unsur-unsur kemanusiaan yang berdosanya gitu ya, yang mau nawar-nawar. Nah disitulah menurut aku peranan kita sebagai orang tua untuk gimana lu udah memutuskan suka di satu hal, lu udah memutuskan oke, mau Kita les, udah bayar lesnya. kita sudah bayar lesnya, ya lu harus komit sampai akhir gitu. Jadi di bagian itunya sih yang kita kencengnya gitu. Makanya sebenarnya jadi orang tua tuh ya tapi jadi orang tua nggak ada sekolahnya sih ya. Jadi orang tua tuh sebetulnya bisa sangat menyenangkan kalau kitanya juga jadi orang tua yang belajar gitu. Makanya banyak yang tanya, kok bisa Gabe tuh bisa baca di usia 4 tahun gitu ya, baca dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena itu Gabe tuh bener-bener nabung dari dia usia sekitar 10 bulanan ya. Ya kayak Semora sekarang lah gitu. Udah nabung, udah ngedengerinnya lagu-lagu phonics, udah ngedengerinnya lagu-lagu bahasa Inggris, terus habis itu baca buku. Nah ini sekalian mengingatkan ya, ini belum Magabe lakukan ke Mora. Karena Magabe tahu ngajarin baca itu susah. Jadi Magabe pengennya dia bisa baca dengan sendirinya. Jadinya kayak kita ngerawat tanaman ya kita pupuk aja. Kita pupuk hari demi hari gitu ya. Nanti ketika dia otaknya udah nyambung semua nih ya, ibaratnya sarafnya, dia bisa nemu, oh itu kata-kata ada artinya, oh itu kata-kata ada bunyinya. Oh bisa dibaca loh itu kumpulan huruf-huruf itu gitu. Jadi kurang lebih Gabe tuh kayak gitu akhirnya dia bisa baca. Guru TK-nya tuh bilang, ibu ini anaknya dikasih makan apa sih? Kok bisa baca gitu. Sedangkan balik lagi ya, Gabe tuh konteksnya selalu jadi yang paling kecil di kelas secara usia gitu. Karena anak tuh sebetulnya secerdas itu. Jadi ya lu tabungin aja, lu taburnya aja apa yang baik. Nanti dia otomatis connect semua nih di otaknya gitu. Jadi nggak ada momennya Magabe tuh bener-bener duduk, ayo baca ini Ibu Budi, nggak ada, atau this is my apa, nggak ada gitu. Jadi bener-bener kayak cuma kalau dia nangkep
puji Tuhan kalau nggak nangkep ya udah gitu doang gitu. Jadi harus ngajarinnya tuh nothing tulus gitu loh, mentalnya gitu. Jadi ketika dia sekarang bisa kayak gini, rasanya jadi kayak wah gitu, lega, lebih ke lega, bukan ke yang wah bangga nih anak gue nih gitu ya. Kan kalau dulu vibe-nya gitu kan, iya anak gue pinter nih, anak gue ini, anak lu Karena enggak ada rankingnya. gitu. Karena ada ranking ya, kalau sekarang enggak ya gitu ya. Tapi kan maksudnya kita bisa tahu rankingnya itu kan dari feedback gurunya kan gitu. Ketika gurunya bilang, nih anak lu udah bagus nih, anak lu udah excellent nih di bidang ini gitu kan. Jadi kita tahu, oh kalau ada sistem ranking nih kira-kira anak gue ranking berapa gitu ya. Gitu, jadi lebih ke lega. Akhirnya apa yang aku tabur tuh waktu dia kecil. Oh kamu ajanya yang nabur? Iya, kalau kamu kan kerja doang. Kalau belajar kan Iyalah, iya makanya aku bilang iyalah. Iya, kau aja memang. Yang bacain buku itu kau aja. Oh iya, dia bacain buku ya. Apalagi, ya kamu nggak mau mengapresiasi saya sih tadi. Ya, makanya kan aku jawab ini, aku ngomong. Apa? Ya ini, ya iyalah kau aja. Oh iya, oh gitu ya. Cara Iya. kamu mengapresiasi aku begitu. Iya. Gitunya memang. Ya tapi ya sedih juga kalau makanya kita berdua tuh pasti ngerasa sedih atau miris kalau misalnya ngelihat ada anak yang orang tuanya mampu sebetulnya secara finansial, orang tuanya sanggup, tapi Dan ada secara waktu. iya, tapi anaknya tidak dipupuk gitu selagi bisa gitu. Itu sayang banget karena itu benar-benar namanya kayak kehilangan kesempatan emas gitu loh. Kayak gimana sih lo kalau di dalam pekerjaan kadang ada kesempatan emas yang datang, kalau itu kelewat tuh kan sayang banget ya. Nah kurang lebih tuh gitu golden time-nya anak. Kalau itu udah lewat, itu lo ngelakuin apapun lebih susah dibanding lo kalau ngelakuinnya dulu gitu. Jadi kayak misalnya lu baru ngenalin anak huruf, angka itu di usia dia 5 tahun, 6 tahun, itu tuh susah. Kalau tanya sama Gabe pernah gak belajar sama mamanya? Pasti dia akan bilang gak pernah. Karena dia belajar itu sama mamanya tuh di bawah umur 3 tahun. Yang mamanya itu masih punya banyak waktu buat dia bener-bener ngajarin dia. Dan itu gak melekat di memori dia. Dia pasti cuma taunya emaknya kerja. Karena pas dia umur 4 tahun ke atas dia cuma lihat emaknya kerja. Gak ada yang duduk ini dia, tapi untungnya semua ada videonya. Jadi dia inilah at least ada buktinya lah ya, emaknya pernah berperan sebagai emak, pernah cosplay jadi emak. Obrolan ini benar-benar ngingetin aku sih, aku mesti udah mulai nih sama Mora karena dia udah responsif kan, kayak dibacain buku dia udah ngerespon gitu. Dia udah bisa diajak komunikasi 2 arah, udah bisa niru segala macem, berarti dia sudah siap menerima gitu. Ya intinya sih kalau punya anak tuh mudah, asalkan kita betul-betul menabur semua yang baik di masa golden age-nya dia. Kapan itu? Di bawah 5 tahun. Mulai seawal mungkin gak pernah salah. Yang penting kita boleh berekspektasi sama anak, tapi jangan dibebani gitu loh ya. Kita punya ekspektasi. Enggak tapi sih, menurut aku punya ekspektasi ke anak, maksudnya ekspektasi itu kan beban sebenarnya. Iya kan? enggak, maksud aku gini, kita boleh punya ekspektasi sama dia gitu, tapi Ekspektasi jangan, itu beban. denger dulu ya, dia di bawah 5 tahun itu kan dia masih usia belajar. Yang banyak jadi kontroversi kan itu. Anak sebelum 5 tahun kan dia main dong, main. Bisa loh main sambil belajar gitu loh. Jadi ketika kita kasih sesuatu, ketika kita memperkenalkan dia sama sesuatu, itu kan kita punya ekspektasi kan. Kita pengen one day dia bisa gitu. Nah, enaknya ketika kita melakukan itu di bawah usia 5 tahun, kita tidak perlu membebani dia ataupun diri kita sendiri. Kayak, kok belum bisa ya? Kok belum bisa, ngerti gak sih? Jadi kayak Mora 10 bulan, lu udah perdengarkan A, B, C, D, E, F, G gitu ya, A sampai Z. Lu gak berekspektasi dia besok tahu dong. Ngerti gak sih? Maksudnya lu gak membebani diri lu dengan kenapa anakku masih belum bisa. Tapi ketika lu baru ngajarin dia setelah umur 5 tahun, 6 tahun, lu pasti bingung. Kok anak gua gak nyambung juga ya? Ya padahal kan semuanya butuh waktu. Ngerti gak sih? Jadi orang tuanya membebani dirinya sendiri, jadinya juga membebani anak yang muncullah les-les pelajaran. Karena anak gua ketinggalan nih sama anak orang gitu. Padahal kan dia baru dieksposnya. Gak kayak anak orang yang sudah diekspos dari lama gitu. Iya. Udah, situ aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.